Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Idam dari Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai topik sintesis senyawa organik, yang lebih khususnya adalah analisis retrosintesis. Perlu diketahui bahwa peran sintesis senyawa organik itu sangat luas untuk kehidupan kita ya. Contohnya saja obat yang kita minum kalau kita sakit itu merupakan senyawa organik yang bisa dibuat ya menggunakan reaksi-reaksi kimia organik. Ya, selain itu contohnya misalnya yang lain adalah antioksidan di makanan kita atau juga pestisida untuk bidang pertanian itu juga bisa disintesis menggunakan metode dalam sintesis senyawa organik. Selain itu, fungsinya juga, aplikasinya juga bisa kita lihat di bidang energi, di bidang material atau bidang perfumery dan lain-lain. Ya, jadi aplikasi dari sintesis senyawa organik itu sangat luas sekali. Nah, sekarang apa perbedaan dari sintesis senyawa organik dengan materi kimia organik yang telah kita pelajari sebelumnya? Jadi kalau di kimia organik ya pertanyaannya adalah produk apa yang dihasilkan ketika asam karboksilat direaksikan dengan suatu alkohol ya dengan menggunakan katalis asam, atau pertanyaan yang lain adalah zat apa yang dibutuhkan untuk mengubah suatu alkohol menjadi asam karboksilat. Nah, sedangkan di sintesis senyawa organik pertanyaannya adalah bagaimana kita mensintesis senyawa-senyawa tersebut, bagaimana kita mensintesis ester, bagaimana kita mensintesis suatu asam karboksilat. Itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab ya ketika kita mempelajari sintesis senyawa organik. Nah, di sintesis senyawa organik ada istilah analisis retrosintesis. Jadi apa itu retrosintesis? Retrosintesis merupakan kebalikan dari proses sintesis. Ilustrasinya ada di slide ini. Jadi kalau proses sintesis, ketika kita mereaksikan suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol, produknya adalah suatu ester. Nah, sedangkan kalau pada analisis retrosintesis itu merupakan kebalikan dari proses sintesis. Jadi bagaimana kita mensintesis suatu ester? Nah, ester ini bisa diperoleh dari bahan dasar apa, gitu ya. Jadi awalnya kita punya ester, nah kemudian di analisis retrosintesis kita potong-potong ya, kita potong-potong senyawa tersebut menjadi fragmen-fragmen. Ya, nah kalau kita lihat di sini kita punya garis bergelombang, ya, itu merupakan tempat di mana kita memotong senyawa tersebut. Nanti namanya adalah diskoneksi. Kita diskoneksi menjadi fragmen-fragmen. Nah, contohnya di sini, ya, fragmen yang warna merah ini berasal dari asam karboksilat. Nah, sedangkan fragmen yang berwarna biru ini berasal dari suatu alkohol. Jadi seperti itu, ya. Nah, perbedaannya juga di sini adalah kita lihat panahnya. Panah dari retrosintesis itu seperti ini, ya. Sedangkan kalau panah dari sintesis, ya, seperti ini. Jadi bedakan antara panah retrosintesis dan juga panah dari proses sintesis. Dalam melakukan analisis retrosintesis suatu senyawa organik, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan diskoneksi, kemudian yang kedua adalah pendekatan berdasarkan gugus fungsi. Nah, dalam hal ini ada yang namanya functional group interconversion yang bisa kita singkat sebagai FGI, kemudian ada juga yang namanya functional group addition yang bisa kita singkat sebagai FGA. Nah, dalam analisis retrosintesis ya terkadang kita hanya menggunakan diskoneksi atau juga terkadang kita hanya menggunakan functional group strategy ya. Tapi dalam banyak hal, dalam banyak kasus kita menggunakan kombinasi antara keduanya sehingga pemahaman terhadap pendekatan ini sangat penting ya. Nah, kita mulai dari pendekatan diskoneksi ya. Dalam pendekatan diskoneksi, kita punya senyawa organik, kemudian kita potong-potong ya, kita potong-potong menjadi fragmen yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini kita punya ikatan Xe dalam suatu senyawa organik, kemudian kita diskoneksi. Kalau kita lihat, kita punya garis bergelombang ini. Ini menunjukkan adalah kita melakukan diskoneksi pada ikatan X dengan Y. Nah, dalam reaksi kimia organik ya kebanyakan itu melibatkan reaksi ionik, artinya adalah melibatkan suatu nukleofil yang bermuatan negatif dan juga elektrofil yang bermuatan positif. Nah, sehingga ketika kita mendiskoneksi ikatan X dengan Y, ya nanti hasilnya adalah suatu fragmen yang bermuatan negatif. Dalam hal ini adalah X minus, kemudian ada fragmen yang lain yang bermuatan positif, yang dalam hal ini adalah Y plus.
Nah, kita kembali ke yang kasus ester yang tadi ya. Jadi, kita punya ester di sini kita namakan sebagai suatu target molekul atau TM. Ya. Nah, di sini kita punya ester, kemudian kita diskoneksi di ikatan C sama O pada ester tersebut. Nah, sehingga di sini kita punya panah retrosintesis, kemudian di atasnya kita tulis CO. Ini menunjukkan bahwa diskoneksi kita lakukan pada ikatan CO, kita putus ikatan CO-nya. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih keterangan tambahan bahwa diskoneksinya terjadi pada gugus fungsi ester. Nah, ketika kita melakukan diskoneksi di sini, ya nanti ada fragmen yang bermuatan positif dan juga fragmen yang bermuatan negatif. Nah, fragmen yang bermuatan positif di sini misalnya adalah suatu asil ya, asil bermuatan positif. Kemudian yang ini OET-nya merupakan fragmen yang bermuatan negatif. Nah, fragmen ini kita namakan sebagai sinton. Nah, sinton ini mempunyai padanan molekulnya, padanan reagentnya, reaksinya. Ya, jadi misalnya gugus asil yang bermuatan positif ini misalnya padanannya adalah asam karboksilat, sedangkan OET- ini padanannya adalah etanol. Begitu ya. Nah, selain fragmen yang bermuatan positif dan negatif, yang bermuatan gitu ya, jadi sinton itu juga bisa yang bersifat netral. Nah, contohnya di sini kita punya suatu sikloheksena, ya kita putus, kita diskoneksi pada dua ikatan ini, ya nanti akan menghasilkan dua fragmen, fragmen yang berwarna merah, kemudian fragmen yang berwarna biru. Nah, di atas panah retrosintesis, ya kita kasih keterangan dua kali ikatan C dengan C yang mengindikasikan bahwa kita melakukan diskoneksi pada ikatan CC. Nah, di sini kita punya dua ikatan CC yang kita diskoneksi. Jadi jangan lupa di di panah retrosintesis kita kasih keterangan ikatan apa yang kita putus, gitu ya. Kemudian di bawahnya bisa kita kasih keterangan yang lain, misalnya gugus fungsi apa yang kita putus atau yang lain, gitu ya. Pertanyaan paling penting ketika kita melakukan diskoneksi terhadap suatu senyawa organik adalah di mana, ya di mana kita melakukan diskoneksi tersebut, ya. Jadi misalnya di sini kita punya suatu senyawa paracetamol yang merupakan obat anti nyeri. Nah, di sini pertanyaannya di mana kita melakukan diskoneksi? Apakah di ikatan CC, apa ikatan CN, atau di ikatan CO? Nah, itu pertanyaannya. Ya, untungnya ada beberapa panduan atau guideline yang memudahkan kita ya untuk menentukan di mana kita melakukan pendekatan diskoneksi terhadap suatu senyawa organik. Nah, panduan yang pertama, diskoneksi ya sebaiknya diarahkan kepada reaksi-reaksi yang kita ketahui. Jadi pertama-tama kita identifikasi dulu gugus fungsi apa yang ada di senyawa kita. Nah, kemudian nanti diskoneksinya kita arahkan kepada bagaimana kita mensintesis gugus fungsi tersebut. Jadi contohnya di sini kita punya aldehid, ya bagaimana kita mensintesis aldehid, ya bagaimana kita mensintesis suatu ester, bagaimana kita mensintesis suatu asam karboksilat misalnya. Jadi saya sarankan sebelum kita mempelajari sintesisnya organik, silahkan pelajari lagi, perkuat lagi materi mengenai kimia organik. Ya, bagaimana kita mensintesis gugus fungsi alkohol, bagaimana kita mensintesis alkena, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya sarankan ya, jadi pahami lagi reaksi-reaksi yang telah kita pelajari di kimia organik.
Nah, guideline yang kedua adalah lakukan diskoneksi di sebelahnya heteroatom. Jadi misalnya ada O, ada N, atau S gitu ya, kita lakukan diskoneksi di sebelahnya heteroatom. Nah, contohnya di sini kita punya namanya asetanilida. Ya, kita punya senyawa asetanilida. Nah, kita lihat di sini kita punya gugus fungsi apa? Kita punya gugus fungsi amida. Ya, kita punya gugus fungsi amida. Nah, kalau kita lihat guideline yang pertama, kita punya amida, jadi kita arahkan ke diskoneksi terhadap reaksi-reaksi amida itu seperti apa gitu ya. Kemudian guideline yang kedua, lakukan diskoneksi di sebelahnya heteroatom. Ya, jadi kita punya N di sini heteroatomnya, kita punya dua opsi ya. Kita punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah yang di sini sebelah kanan, opsi yang kedua adalah di sebelah kiri. Nah, opsi yang sebelah kiri itu susah dilakukan. Kenapa? Karena untuk memutus ikatan C dengan N, C aromatik dengan N itu sangat susah sekali. Sama halnya seperti anisol yang tadi, kita susah untuk memutus ikatan C dengan O. Jadi, diskoneksi yang sebelah kiri ini tidak disarankan. Ya, sehingga diskoneksinya dilakukan pada atom Cn yang di sebelah kanan. Nah, kemudian kita lakukan panah diskoneksi, panah retrosintesis, di atasnya kita tulis Cn. Ini melambangkan bahwa kita melakukan diskoneksi pada ikatan Cn. Nah, di bawahnya kita bisa kasih tambahan keterangan yaitu amida yang berarti bahwa diskoneksinya dilakukan pada gugus fungsi amida. Sama seperti tadi, nanti diskoneksinya akan menghasilkan suatu fragmen yang bermuatan positif maupun negatif. Ya, jadi contohnya di sini kalau misalnya heteroatom, jadi semuanya hampir semuanya nanti menghasilkan suatu fragmen yang bermuatan negatif. Dalam hal ini yang ini kita punya N-, kemudian maaf, fragmen yang positifnya adalah suatu ion asilium. Nah, sekarang kita sudah menentukan sintonnya. Nah, sekarang tentukan reagennya apa. Nah, kalau NH2 ini padanannya adalah suatu anilin, sedangkan kalau asilium yang bermuatan positif bisa berupa suatu asil halida, kemudian bisa berupa asam asetat anhidrida. Jadi sekali lagi kita bawa ke sintesis senyawa amida, gugus fungsi amida. Ya. Jadi diskoneksi kita arahkan kepada reaksi-reaksi yang kita ketahui. Dalam hal ini adalah bagaimana mensintesis suatu gugus fungsi amida. Nah, sekarang kita sudah tahu reagennya apa, kita lakukan sekarang adalah sintesisnya. Jadi anilin yang pertama kita bisa reaksikan dengan asam halida asam, ya. Kita menggunakan piridin. Nanti hasil akhirnya adalah suatu asetanilida atau target molekulnya. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa piridin? Ya, jadi kembali lagi kita lihat di literatur. Kemudian yang kedua, ya kita mereaksikan anilin dengan asam asetat anhidrida menghasilkan target molekulnya. Nah, pertanyaannya kita milih yang mana gitu ya? Apakah menggunakan asam asetat anhidrida atau menggunakan halida asam? Ya, jadi tergantung kebutuhannya atau tergantung kita punya yang mana gitu ya. Jadi bisa ada berbagai macam pertimbangan. Nah, guideline yang ketiga adalah tentukan hubungan antara gugus fungsi yang ada di target molekul. Jadi, yang pertama, identifikasi gugus fungsi apa yang ada di gugus senyawa tersebut. Misalnya kita punya alkohol dengan karbonil, gugus karbonil. Kemudian identifikasi hubungan antara alkohol dengan gugus fungsi karbonil tersebut. Ya. Kemudian guideline yang keempat, ya. Jadi arahkan diskoneksi kepada gugus fungsi yang memiliki gugus fungsi alkohol. Nah, gugus fungsi yang memiliki alkohol, misalnya gugus fungsi yang memiliki oksigen ya. Contohnya misalnya alkohol, kemudian gugus karbonil, keton, aldehid, kemudian ada asam, ada ester dan seterusnya. Ya, jadi untuk lebih detailnya untuk guideline yang ini kita akan lihat di video yang lain. Ya.
Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pendekatan yang menggunakan gugus fungsi. Yang pertama adalah functional group interconversion. Jadi di sini kita mengubah gugus fungsi satu menjadi gugus fungsi yang lain. Nah, misalnya kita punya suatu senyawa ini, anilin misalnya. Nah, anilin ya bisa kita peroleh ya dengan mengubah gugus fungsi ini NH2 menjadi nitro. Ya. Jadi di sini kita punya anilin. Ya, anilin ini kita bisa peroleh kita menggunakan panah retrosintesis. Ya, bisa kita peroleh dari suatu gugus nitro. Ya. Sehingga di sini kita menggunakan FGI, kita tulis keterangan di atasnya panah retrosintesis. Kemudian kita di bawahnya bisa kasih keterangan tambahan yaitu melalui proses reaksi reduksi. Nah, sehingga untuk memahami functional group interconversion seperti yang tadi saya bilang, silahkan dilihat lagi pelajaran kimia organiknya. Jadi bagaimana mengubah aldehid, bagaimana mensintesis aldehid, ya, bagaimana mengubah alkohol menjadi asam karboksilat dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi silakan dipelajari ya materi mengenai kimia organiknya. Ya. Yang selanjutnya adalah functional group addition. Nah, di FGA ini, ya, jadi contohnya di sini kita punya etil benzena. Nah, kalau kita lihat pelajaran kimia organik, ini gampang dibuat dengan melalui reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Jadi kita punya benzena di sini, kemudian kita reaksikan dengan suatu ini etil klorida, ya, melalui reaksi Friedel-Crafts. Nah, selain melalui reaksi Friedel-Crafts, ya kita juga bisa mensintesis etil benzena melalui cara yang lain, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah diskoneksi itu tidak hanya satu cara. Jadi ada berbagai macam cara untuk diskoneksi. Nah, jadi ketika kita melakukan diskoneksi, usulkan berbagai macam cara. Nanti kita evaluasi mana yang kita pilih. Ya, kita kembali ke sini. Kita punya etil benzena. Nah, pada functional group addition, jadi addition, penambahan. Jadi kita menambahkan gugus fungsi yang imajiner. Ya, kita tambahkan gugus fungsi yang imajiner. Jadi misalnya di sini. Jadi saya tambahkan suatu gugus fungsi keton di sini. Nah, sekali lagi kenapa keton? Ya, kembali lagi ke guideline yang pertama. Kita arahkan kepada reaksi-reaksi yang kita ketahui. Ya. Nah, di sini kita tambahkan FGA gugus karbonil. Ya, ini mohon maaf ada pengulangan ya. Nah, jadi kita tambahkan gugus fungsi karbonil. Nah, sekarang kita punya suatu senyawa asetofenon. Nah, kembali lagi kita lihat reaksi kimia organik pada gugus fungsi aromatik. Nah, asetofenon kita bisa peroleh dari asilasi Friedel-Crafts. Jadi kita diskoneksi, ya ini diskoneksi pada ikatan CC. Ya, menggunakan reaksi Friedel-Crafts. Nanti hasil diskoneksinya adalah suatu senyawa aromatik benzena, kemudian ada halida asam. Ya, itu menggunakan functional group addition. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita punya lebih dari satu diskoneksi dalam suatu senyawa. Nah, pertanyaannya adalah ikatan mana yang harus kita diskoneksi terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah senyawa ini. Oke, senyawa yang ada di sebelah kanan atas, ya, kita kembali ke guideline nomor 1, kita arahkan kepada reaksi yang kita ketahui. Nah, di sini kita punya gugus fungsi apa saja? Kita punya gugus fungsi ester di sini, kemudian kita punya gugus fungsi amina di sini. Jadi diarahkan ke sintesis gugus fungsi ester maupun amina. Guideline yang nomor 2 adalah kita diskoneksi kepada ikatan yang di sebelahnya heteroatom. Nah, di sini kita punya 2 heteroatom, kita punya oksigen pada ester, kemudian kita punya nitrogen pada amina. Jadi kita punya 2 diskoneksi, yaitu di sini pada oksigen, kemudian CN pada amina.
Nah, pertanyaannya karena kita punya dua diskoneksi, kita punya CN sama CO, pertanyaannya mana yang lebih dulu? Ya, sehingga untuk analisis diskoneksinya untuk latihan silakan digambarkan kedua alternatif tersebut. Ya, kemudian nanti kita analisis mana yang lebih memungkinkan. Jadi kita gambar dua kemungkinannya. Jadi yang pertama adalah kita CN dulu baru CO, yang kedua adalah CO dulu baru CN. Nah, kita lihat di sini yang pertama CN dulu, kita putus ikatan CN-nya, ini melalui reaksi substitusi nanti menghasilkan suatu benzil bromida dan 4 amino ester. Nah, kalau dilihat di sini saya langsung menulis reagennya apa, ya. Saya nggak menulis sintonnya, tetapi untuk latihan lebih baiknya untuk menulis sintonnya terlebih dahulu. Tapi kalau yang sudah terbiasa untuk lakukan diskoneksi bisa langsung untuk menulis reagennya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk latihan lebih baik kita menulis sintonnya dulu, kemudian reagennya seperti apa. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, kita punya 4 amino ester, kemudian kita diskoneksi di ikatan CO-nya melalui reaksi esterifikasi sehingga menghasilkan 4 amino benzoic acid dan juga etanol. Alternatif yang kedua, kita putus CO-nya dulu baru CN. Jadi CO kita putus melalui reaksi esterifikasi. Ini nanti menghasilkan asam benzoat ini dan juga etanol. Kemudian yang kedua, kita lakukan diskoneksi pada ikatan CN sehingga menghasilkan 4 amino benzoic acid dan juga benzil bromida. Nah, di sini kita punya dua diskoneksi ya. Jadi kalau retrosintesis, kalau misalnya di retrosintesis pada tahap pertama, paling awal, berarti nanti sintesisnya itu yang paling terakhir. Jadi kebalikan dari retrosintesis. Nah, kemudian kalau retrosintesisnya nanti paling terakhir tahapnya, berarti nanti sintesisnya adalah yang paling awal sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang untuk menentukan mana yang memungkinkan, ya, apakah jalur A maupun jalur B, kita analisis. Salah satu caranya kita analisis menggunakan kita lihat sintesisnya bagaimana, ya. Oke, ini adalah sintesisnya, ya, jalur A maupun jalur B. Kita evaluasi satu persatu, ya, apakah memungkinkan apa tidak. Jadi kita berawal dari jalur A dulu, kita berawal dari 4 amino benzoic acid, kita lakukan esterifikasi dengan katalis asam menghasilkan 4 amino ester. Nah, dalam hal ini kita punya gugus fungsi asam, kemudian kita punya gugus fungsi amina. Nah, ketika direaksikan dengan etanol, yang kena hanyalah gugus fungsi asam. Aminanya tidak kena, sehingga itu fine-fine saja. Oke, secara sintesisnya. Nah, selanjutnya kita lakukan reaksi substitusi. Nah, di sini kita melakukan reaksi substitusi kondisinya asam, basah dengan benzil bromida. Nah, di sini benzil bromida tidak akan bisa bereaksi dengan esternya dan hanya bisa bereaksi dengan aminanya. Sehingga nanti dihasilkan suatu target molekulnya. Jadi ini oke. Nah, sekarang kita lihat yang B, ya. Nah, yang B kita reaksikan antara 4 amino benzoic acid dan juga benzil bromida dengan katalisnya basah. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita punya NaOH, ini bisa bereaksi dengan OH menghasilkan suatu garam karboksilat. Itu juga nukleofil. Kemudian ketika kita bereaksikan dengan benzil bromida, ya, ini bisa bereaksi dengan amina maupun bisa bereaksi dengan maupun bisa bereaksi dengan asam karboksilat. Nah, sehingga kalau kita melakukan metode yang B, maka nanti kita tidak menghasilkan target molekulnya. Nah, sehingga jalur yang memungkinkan adalah menggunakan analisis retrosintesis yang A. Ya, jadi sekali lagi ketika kita melakukan sintesis ada gugus lain nanti juga berpengaruh atau mempengaruhi reaksi yang selanjutnya. Jadi silakan dilihat lagi mengenai reaksi terkait kimia organik. Contoh selanjutnya kita punya senyawa 4 nitrobenzoic acid. Ya. Jadi kita kembali ke guideline nomor 1, ya. Jadi kita arahkan kepada reaksi-reaksi yang kita ketahui.
Ya, di sini kita punya gugus fungsi nitroaromatik, kemudian kita punya gugus fungsi asam karboksilat aromatik. Ya, oke, kita lihat lagi reaksinya apa saja. Kalau nitroaromatik kita bisa lakukan nitrasi, ya. Kemudian kalau asam karboksilat aromatik bisa kita lakukan, bisa kita sintesis melalui reaksi alkilasi dulu. Kita masukkan gugus alkil ke dalam aromatik, cincin aromatik, kemudian gugus alkilnya kita oksidasi, oxidation, menghasilkan asam karboksilat aromatik. Nah, di sini kita punya 3 reaksi, kita punya nitrasi, kita punya alkilasi, dan dilanjutkan dengan oksidasi. Nah, pertanyaannya adalah urutannya yang mana dulu, gitu ya. Nah, di sini ya kita punya 3 alternatif retrosintesis. Ya. Di sini kita menggunakan FGI ya, kita menggunakan functional group interconversion. Jadi alternatif yang pertama kita lakukan oksidasi dulu untuk retrosintesisnya, kemudian dilanjutkan alkilasi, kemudian dilanjutkan dengan nitrasi. Yang pendekatan yang B kita lakukan nitrasi dulu, kemudian oksidasi, kemudian alkilasi. Yang C oksidasi, nitrasi, alkilasi. Nah, untuk menentukan mana yang tepat diskoneksinya, kita bisa lakukan analisis sintesisnya seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya yang A misalnya, kalau retrosintesisnya oksidasi dulu, berarti nanti oksidasi itu adalah tahap terakhir di proses sintesisnya. Jadi urutannya kebalikan. Ya, sehingga nanti pada proses sintesisnya adalah nitrasi dulu, kemudian alkilasi, yang terakhir adalah oksidasi. Nah, kita lihat bagaimana sintesisnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita lihat yang A dulu. Oke, yang A, B, sama C kita berawal, kita starting materialnya adalah benzena, sama-sama benzena. Jadi yang A, ya kita reaksikan nitrasi dulu. Kita nitrasi dulu dengan HNO3 dan H2SO4, nanti menghasilkan senyawa nitrobenzena. Kemudian tahap kedua adalah alkilasi, ya kita reaksikan alkilasi dengan menggunakan CH3Cl dengan katalis AlCl3 alkilasi Friedel-Crafts. Nah, di sini kita punya gugus fungsi nitro di sini. Nah, nitro adalah gugus fungsi pengarah meta, sehingga nanti alkilnya akan masuk di posisi meta terhadap nitro, sehingga kita mendapatkan senyawa 3 nitrotoluen atau meta 3 nitrotoluen, something like that. Ya. Nah, kemudian kita oksidasi CH3-nya nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Ya. Nanti produknya adalah 3 nitro asam benzoat, 3 nitro benzoic acid. Nah, sedangkan produk kita adalah 4 nitro benzoic acid. Ya, jadi bukan target molekul yang kita inginkan, sehingga A itu bukan diskoneksi yang tepat. Nah, selanjutnya yang B, ya kita lakukan alkilasi terlebih dahulu. Jadi alkilasi terlebih dahulu, kita masukkan CH3-nya, ya nanti hasilnya adalah toluen melalui reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Kemudian reaksi yang kedua adalah oksidasi. Kita oksidasi CH3-nya menjadi COOH, sehingga produknya adalah asam benzoat. Yang terakhir adalah nitrasi. Nah, di sini asam benzoat itu juga pengarah meta, sehingga nanti nitronya, gugus nitronya masuk ke posisi meta terhadap asam benzoat. Nah, sehingga nanti produknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga yang alternatif B-nya bisa kita coret. Yang C sekarang, awalnya kita lakukan alkilasi terlebih dahulu. Kita lakukan alkilasi, melalui alkilasi Friedel-Crafts, kita mendapatkan toluen. Nah, di sini CH3, ya ini adalah pengarah ortopara.
Nah, ketika kita melakukan nitrasi dengan HNO3 dan H2SO4, nanti gugus nitronya masuk kepada posisi para terhadap CH3. Sehingga kita mendapatkan ini namanya adalah 4-nitrotoluen. Nah, tahap yang terakhir adalah oksidasi menggunakan KMNO4. Di sini CH3-nya kita oksidasi menjadi asam benzoat. Nah, produk akhirnya adalah 4-nitrobenzoic acid. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti untuk retrosintesis 4-nitrobenzoat, urutannya adalah yang pertama oksidasi dulu, kemudian nitrasi, dan diakhiri oleh alkilasi. Ya. Kalau kita mau melakukan analisis retrosintesis terhadap suatu senyawa organik, silahkan mengusulkan berbagai macam analisis retrosintesis, tidak hanya satu analisis retrosintesis. Seperti kata pepatah ya, banyak jalan menuju Roma, jadi banyak alternatif retrosintesis untuk suatu senyawa. Nah, dari berbagai macam analisis retrosintesis terhadap suatu senyawa organik, kemudian kita evaluasi mana analisis yang lebih baik. Yang paling baik itu yang mana? Ya. Jadi di sini ada beberapa pertimbangan. Jadi misalnya adalah yang pertama adalah jumlah reaksinya. Semakin kecil, semakin sedikit jumlah reaksinya, maka semakin baik ya. Kemudian ketersediaan bahan bakunya. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak memiliki bahan starting materialnya, maka kita menggunakan jalur retrosintesis yang lain. Kemudian biayanya, kalau kita punya dua jalur retrosintesis yang memungkinkan, kita pilih mana yang lebih rendah biayanya, mana yang lebih hemat biayanya. Kemudian pertimbangannya bisa kita lihat di aspek green chemistry, mana yang lebih ramah lingkungan, kemudian kita lihat juga di aspek yield, rendemen, dan juga scale up dari reaksinya. Ini biasanya untuk keperluan industri. Kemudian mana yang lebih simple, ya. Misalnya kita punya reaksi pada suhu kamar sama suhu tinggi, maka nanti kita milihnya adalah yang suhu kamar karena lebih simple. Ada juga faktor selektivitas, bisa berupa kemoselektivitas, radioselektivitas, maupun stereoselektivitas. Dan juga masih banyak yang lain. Nah, yang paling penting adalah kita harus latihan. Jadi latihan untuk melakukan diskoneksi, gitu ya. Dan juga saran saya adalah silahkan pelajari lagi mengenai reaksi-reaksi yang ada di kimia organik, pelajaran kimia organik, dan juga pelajari juga mengenai kimia organik fisik ya, dan juga mata kuliah pelajaran kimia organik yang lain. Nah, untuk referensinya ya bisa menggunakan dua literatur ini. Yang pertama adalah Organic Chemistry oleh Claydon dan juga Organic Synthesis oleh Warren. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Jika ada saran silahkan feel free untuk memberitahu saya di kolom komentar gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga sukses ya. Salam sehat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.